Langkah Timnas U17 Indonesia terhenti di perempat final Piala Asia 2025. Di King Abdullah Sports City Hall, Taif, Arab Saudi pada Senin malam, 14 April, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Sinyal naturalisasi Timnas Indonesia rasa Bundesliga. Mengulas 4 nama pemain keturunan dari kompetisi Jerman yang bisa segera memperkuat Garuda. Naturalisasi bukan lagi sekadar solusi darurat untuk Timnas Indonesia. Di era baru bersama Patrick Kluivert, ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang, menggabungkan talenta lokal dan diaspora berkualitas demi satu tujuan, berprestasi di level Asia dan dunia. Gegap gempita kompetisi sepak bola nasional kembali terusik. Kali ini bukan karena aksi di lapangan, tapi karena sebuah proses yang seharusnya berlangsung transparan dan profesional. Drawing Liga 4. Drawing tersebut dilakukan oleh Ketua Asprof PSSI DIY, Desi Arfianto. Namun alih-alih berjalan normal, publik justru dibuat geram. Muncul dugaan bahwa hasil drawing telah diatur. Timnas U23 Indonesia masih menanti sosok nahkoda utama untuk menghadapi SEA Games 2025. Turnamen yang akan digelar akhir tahun ini memiliki beban besar, mempertahankan medali emas yang diraih di edisi 2023. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Langkah Timnas U17 Indonesia terhenti di perempat final Piala Asia 2025. Di King Abdullah Sports City Hall, Taif, Arab Saudi pada Senin malam, 14 April, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Kekalahan ini bukan sekadar angka di papan skor. Ini adalah alarm keras bagi tim asuhan Nova Arianto. Meski tersingkir, harapan belum padam. Tiket keputaran final Piala Dunia U17 2025 di Qatar sudah dalam genggaman. Tapi Nova Arianto tahu harapan saja tidak cukup. Evaluasi besar-besaran mutlak dilakukan. Evaluasi pasti akan kami lakukan setelah pertandingan, ujar Nova, dikutip dari Bola Sport, Selasa 15 April 2025. Ia menyoroti 2 titik krusial yang selama ini menjadi kelemahan mendasar tim. Aspek permainan dan pengambilan keputusan. 2 hal yang jika tak dibenahi, akan menjadi beban berat di ajang sekelas Piala Dunia. Masih banyak yang bisa diperbaiki dari permainan atau pengambilan keputusan, tambahnya. Namun di balik badai kekalahan, Nova tetap melihat cahaya. Mental para pemain dianggap luar biasa. Mereka tidak menyerah begitu saja. Dalam tekanan, mereka tetap berjuang, menunjukkan karakter tim yang mulai terbentuk. Secara garis besar, saya bisa lihat pemain sangat luar biasa dalam hal mental, kata Nova. 7 bulan menuju Piala Dunia bukan waktu yang panjang, tapi cukup untuk membenahi. Bagi Nova, inilah saatnya untuk kerja keras lebih dalam. Untuk melatih bukan hanya fisik dan mental, tapi juga kemampuan teknis individu para pemain. Di level dunia, kualitas individual menjadi kunci. Bagaimana lebih mempersiapkan pemain bukan hanya dalam hal fisik dan mental, tetapi juga soal teknik individu mereka harus ditingkatkan. Tak hanya itu, Nova Arianto meminta satu hal yang tak bisa dia latih sendirian, semangat. Ia ingin para pemainnya sadar bahwa di depan sana, akan ada lawan-lawan yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih siap. Dibutuhkan usaha luar biasa untuk bisa bersaing di sana. Menghadapi ajang lebih besar yang pastinya membutuhkan usaha luar biasa, tandasnya. Pelatih berusia 44 tahun itu menyoroti sejumlah kekurangan yang masih menjadi masalah dalam tim. Sudah puluhan tahun bermain dan melatih, Nova tahu, sepak bola tak hanya soal hasil. Ini soal proses, soal mentalitas, dan soal komitmen untuk terus berkembang. Kekalahan di King Abdullah Sports City Hall, Taif Arab Saudi hanyalah awal dari cerita yang lebih besar. Memang harus Mimin akui dalam pertandingan melawan Korea Utara, tim Garuda kalah segalanya, baik dari segi fisik, stamina, postur, speed, power, dan game plan. Perbedaan kelas yang terlalu jauh, sehingga hasil akhir dibantai 6 gol tanpa balas. Dan kini, Piala Dunia U17 di Qatar, siap menjadi panggung penebusan. Saatnya Garuda Muda bangkit. Saatnya membuktikan, bahwa dari kekalahan yang pahit pun, tumbuh kekuatan baru yang siap mengepakkan sayap lebih tinggi. Sinyal naturalisasi Timnas Indonesia rasa Bundesliga. Mengulas 4 nama pemain keturunan dari kompetisi Jerman yang bisa segera memperkuat Garuda. Naturalisasi bukan lagi sekadar solusi darurat untuk Timnas Indonesia.
Di era baru bersama Patrick Kluivert, ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang, menggabungkan talenta lokal dan diaspora berkualitas demi satu tujuan, berprestasi di level Asia dan dunia. Dan kini, sinyal kuat datang dari Jerman. 4 pemain keturunan dari Bundesliga dan sekitarnya tengah dikaitkan dengan timnas Indonesia, bukan cuma rumor. Beberapa bahkan sudah menyatakan ketertarikan membela merah putih. Mari kita mulai dari sektor paling vital, penjaga gawang. Daniel Klein, kiper jangkung berusia 23 tahun, bermain untuk FC Augsburg dan dipinjamkan ke SV Sandhausen. Tingginya 191 cm, dan ia belum pernah debut di Bundesliga. Tapi catatan clean sheet-nya di level U19 dan Augsburg 2 menunjukkan potensi besar. Lewat pernyataan kepada akun Diaspora Indonesia, Klein menyebut dirinya tertarik untuk membela timnas. Ia bilang, "Saya bisa membayangkan bermain untuk Indonesia. Ibu saya pasti akan setuju." Jika proses naturalisasinya rampung, Klein bisa menjadi pesaing serius untuk posisi nomor 1 Garuda, terlebih dengan Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia yang semakin ketat. Beralih ke lini belakang, ada Reno Mons, bek tengah milik Groot Herford. Yang menarik, Reno lahir di Jakarta, artinya, ia tak perlu naturalisasi. Hanya butuh panggilan resmi dan kesediaan membela tanah kelahiran. Usianya baru 19 tahun, namun sudah pernah memperkuat Bayer Leverkusen U19 dan kini bermain di level profesional Bundesliga 2. Dengan tinggi 1,88 meter dan kaki kiri dominan, Reno bisa menjadi aset jangka panjang di posisi yang saat ini jadi kekuatan utama timnas Indonesia. Lalu ada Eden Kohler, pemain bertahan serba bisa milik Werder Bremen 2. Ia sempat memperkuat timnas U19 Amerika Serikat, namun belum pernah main untuk tim senior. Darah Indonesianya berasal dari sang ibu dan nenek, yang berasal dari Bali. Kohler dikenal sebagai gelandang bertahan yang juga bisa dirotasi sebagai bek tengah. Dengan kontrak profesional hingga 2027, Eden adalah prospek jangka panjang. Tinggal bagaimana PSSI menjalin komunikasi intensif dengan sang pemain. Dan terakhir, dari sektor kreatif, ada nama Laurin Ulrich. Playmaker muda milik FC Noah Yerevan ini pernah membela Stuttgart 2 dan mencatat 15 assist dalam semusim. Ia berdarah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya. Meski belum menyampaikan pernyataan langsung, Ulrich telah mengikuti akun agen Fardi Bahdim, sosok penting di balik banyak proses naturalisasi pemain diaspora. Ini memberi sinyal awal bahwa jalur komunikasi sudah terbuka. 4 nama, 4 posisi berbeda. Kiper, bek tengah, gelandang bertahan, dan gelandang serang. Semua bermain di lingkungan sepak bola Eropa yang kompetitif. Naturalisasi bukan soal asal comot pemain. Ini soal strategi, koneksi darah, dan kesiapan membela Garuda. Dari keempatnya, Daniel Klein dan Eden Kohler menyatakan minat. Reno Mons tinggal disapa. Ulrich, tampaknya sedang menanti pendekatan resmi. Jika semua berjalan mulus, timnas Indonesia bisa punya rasa Bundesliga, dengan pemain yang lahir, tumbuh, dan dididik di atmosfer sepak bola top Eropa. Dan jika semua bersedia membela, Garuda bukan cuma siap terbang tinggi, tapi juga bisa mencakar lebih kuat di level Asia. Gegap gempita kompetisi sepak bola nasional kembali terusik. Kali ini bukan karena aksi di lapangan, tapi karena sebuah proses yang seharusnya berlangsung transparan dan profesional, drawing Liga 4. Drawing tersebut dilakukan oleh Ketua Asprof PSSI DIY, Desi Arfianto. Namun alih-alih berjalan normal, publik justru dibuat geram. Muncul dugaan bahwa hasil drawing telah diatur. Kesan manipulasi begitu terasa, dan kecurigaan publik tidak bisa dibendung. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung bersikap. Ia menyebut bahwa proses drawing tersebut tidak profesional dan melukai integritas sepak bola nasional. Gini konteksnya. Bahwa drawing yang mereka lakukan itu kan saya sudah bikin statement. Itu salah dan melukai. Pernyataan ini tak berhenti sebagai omongan belaka. Pada hari Minggu, PSSI langsung menggelar rapat Exco untuk membahas kasus ini secara menyeluruh. Tidak hanya drawing, sistem kompetisi Liga 4 secara keseluruhan pun kini direview total. Kami mereview total tidak hanya drawingnya, tapi sistem kompetisinya. Nah ini yang kami lakukan. Langkah investigasi pun ditempuh. Erick Thohir menegaskan bahwa jika terbukti ada indikasi pengaturan hasil dalam proses drawing, sanksi pasti dijatuhkan kepada pihak yang terlibat. Desi Arfianto, selaku pelaksana drawing, kini berada dalam sorotan. Jadi tentu kalau masalah investigasi kami lakukan. Kalau hukuman, ada,
tegas Erik. Namun untuk saat ini, kasus ini belum masuk ke ranah hukum. Erik menjelaskan, proses hukum baru akan ditempuh jika ditemukan adanya match fixing di dalam pertandingan. Dan untuk itu, PSSI sudah siap. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI telah membuktikan komitmennya dalam memerangi pengaturan skor. Salah satu buktinya adalah penerapan teknologi VAR di Liga 1, yang dinilai berhasil menjaga integritas pertandingan. Kalau yang di ranah hukum itu sudah pasti kalau match fixing. Terjelas di lapangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sudah ada kerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan. Match fixing itu harus kita sikat, tegas Erik. Kedepan, VAR akan diperluas ke Liga 2 musim 2025-2026. Ini adalah bagian dari misi besar PSSI dalam membersihkan sepak bola Indonesia dari manipulasi dan pengaturan skor. Liga 2 tahun ini kita bersihkan dengan sistem peningkatan daripada perwasitan. Juga dengan VAR, teknologi yang terbarukan. Kasus drawing Liga 4 ini menjadi pengingat, bahwa perjalanan membenahi sepak bola nasional tidak akan pernah mudah. Tapi langkah-langkah tegas dari PSSI menunjukkan arah yang jelas. Tidak ada toleransi bagi manipulasi, di dalam maupun di luar lapangan. Jika sepak bola adalah tentang kejujuran, maka transparansi harus dimulai sejak peluit belum ditiup. Dan dari kasus ini, publik kembali berharap, PSSI benar-benar berdiri di garis depan untuk menjaganya. Timnas U23 Indonesia masih menanti sosok nahkoda utama untuk menghadapi SEA Games 2025. Turnamen yang akan digelar akhir tahun ini memiliki beban besar, mempertahankan medali emas yang diraih di edisi 2023. Di tengah proses pencarian pelatih, satu nama lokal muncul ke permukaan, Nova Arianto. Sosok yang dikenal tegas, penuh kedisiplinan, dan baru saja mencatat prestasi bersama Garuda Muda. Nova Arianto sukses mengantarkan timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025, usai menjadi satu dari 8 tim terbaik di ajang Piala Asia U17. Skuadnya bahkan sempat memuncaki grup C dengan poin sempurna sebelum takluk dari Korea Utara di babak perempat final. Meski menelan kekalahan telak 0-6 di Taif, Arab Saudi, perjalanan Garuda Muda di bawah Nova tetap menuai apresiasi. Tak terkecuali dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga. Kalau tiba-tiba Coach Nova bikin ledakan, ujar Erick Thohir. Saat ini, PSSI memang telah menunjuk pelatih asal Belanda, Gerald van den Burg, untuk mengelola proyek jangka panjang timnas U23 menuju Olimpiade 2028 di Los Angeles. Van den Burg dipercaya untuk menyusun fondasi, membentuk blueprint, dan menyiapkan skuad sejak 2026. Namun untuk jangka pendek, khususnya SEA Games 2025, posisi pelatih masih terbuka. PSSI masih melakukan review dan evaluasi. Dan di tengah dinamika itu, nama Nova Arianto menjadi opsi yang tak bisa diabaikan. Pengalaman Nova bersama generasi muda, pendekatan kedisiplinan yang kuat, serta keberhasilannya membentuk mental juang pemain U17 menjadi modal penting. Apalagi, Nova bukan orang baru di lingkungan sepak bola nasional. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas senior, dan kini memimpin generasi berikutnya menuju panggung dunia. SEA Games 2025 bukan sekadar turnamen regional. Ini adalah panggung gengsi Asia Tenggara, tempat Indonesia datang sebagai juara bertahan. Dibutuhkan pelatih yang paham karakter pemain lokal, tahu medan, dan bisa langsung bekerja cepat. Nova Arianto, dengan segala keterbatasan dan pencapaiannya, masuk radar itu. Dengan 7 bulan menuju turnamen, keputusan ini harus segera diambil. Dan jika Nova dipercaya, SEA Games bisa menjadi ajang pembuktian, bahwa pelatih lokal pun mampu bersaing, membangun tim yang solid, dan mengukir prestasi. Apakah Nova Arianto akan naik kelas, dari U17 ke U23? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal pasti, kinerja Nova sejauh ini membuatnya layak diperhitungkan. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.